Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Nah, pada materi wujud benda dan sifatnya, kita akan membahas tentang perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Benda tersebut akan memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Nah, adapun contoh benda padat, yang pertama itu ada kursi, yang kedua ada kipas angin, yang ketiga ada buku, dan yang keempat ada payung. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Nah, adapun sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian, sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Kemudian yang kedua, kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka, dan lama-kelamaan kapur barus tersebut menjadi habis. Nah, itulah beberapa sifat dari benda padat. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang benda cair. Adapun contoh dari benda cair, yang pertama itu ada air, kemudian ada sirup, dan ada minyak goreng. Adapun sifat-sifat benda cair yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, di sini ada beberapa wadah yang terisi air. Yang pertama, air diletakkan dalam wadah seperti ini sehingga air mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian pada botol juga sama mengikuti wadahnya, dan pada botol plastik ini juga mengikuti wadahnya, dan pada ember air juga mengikuti wadahnya. Kemudian, sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika air yang berada di dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda mengikuti wadahnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Contohnya yaitu bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat yang tinggi menuju ke hilir atau tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, hal ini dapat kita lihat pada permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar dan tenang. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, air yang berada pada botol yang tegak maupun air yang berada pada botol yang miring itu permukaannya tetap sama, yaitu selalu tenang dan datar. Sifat yang berikutnya yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya yaitu gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, itulah beberapa sifat benda cair. Selanjutnya, kita akan membahas tentang benda gas. Adapun contoh benda gas, yang pertama ada asap, kemudian yang kedua ada udara, dan yang ketiga ada uap air. Adapun beberapa sifat dari benda gas, yaitu yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka ukuran yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuknya. Kalian bisa perhatikan pada gambar, bentuk antara balon 1, 2, dan 3 itu berbeda-beda. Kemudian, sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus, karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Kemudian sifat yang ketiga yaitu benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya, ketika kita menghirup udara. Pada saat bernapas, kita dapat merasakan oksigen, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, itulah wujud benda dan sifat-sifatnya. Konversi satuan panjang. Nah, sebelum masuk ke materi konversi satuan panjang, kita simak cerita berikut ini ya. Hari ini Rika akan berangkat sekolah bersama Rani. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, Rika akan pergi ke rumah Rani terlebih dahulu. Nah, rumah Rika dengan rumah Rani itu jaraknya 275 meter. Nah, setelah pergi ke rumah Rani, mereka berdua akan berangkat ke sekolah bersama-sama. Jarak rumah Rika ke sekolah itu adalah 2 km 267 meter. Nah, jarak ini dapat ditulis yaitu 2 km lebih 267 meter. Nah, tadi ada satuan kilometer dan ada satuan meter. Nah, satuan-satuan tersebut itu menyatakan jarak. Nah, siapa yang masih ingat 1 kilometer itu ada berapa meter ya? Ya, betul, ada 1000 meter. Nah, jarak rumah Rika ke sekolah tadi 2 km lebih 267 meter. Nah, berapa ya jarak rumah Rika ke sekolah jika dihitung dalam meter? Nah, 2 km 267 meter itu dapat ditulis dalam bentuk penjumlahan, yaitu 2 km ditambah 267 meter.
Nah, kemudian ada satuan kilometer, maka kita harus ubah dulu ke dalam meter, yaitu 2000 meter. Nah, maka 2000 ditambah 267 sama dengan berapa ya? Ya, betul sekali, 2267 meter. Nah, jadi jarak rumah Rika ke sekolah jika dihitung dalam meter adalah 2267 meter. Sekarang perhatikan denah jarak bangunan berikut ini ya. Nah, pada denah tersebut ada beberapa bangunan dan ada juga jaraknya ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan berapa ya jarak rumah Roni ke pasar. Ya, betul, 2 km 45 meter. Nah, bisa ditulis dalam bentuk penjumlahan 2 km ditambah 45 meter. Nah, 2 km kita akan jadikan meter terlebih dahulu ya sebelum dijumlahkan. Berapa ya 2 km sama dengan titik-titik meter? Yap, betul, 2000 meter. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. Hasilnya 2045 meter. Sekarang jika jarak dari sekolah ke pasar, ya, yaitu 6 km 134 meter, atau kita bisa dapat menuliskan dalam bentuk penjumlahan ya. Nah, sekarang 6 km ada berapa meter ya? Ya, ada 6000 meter. Nah, 6000 meter sekarang kita akan jumlahkan dengan 134 meter. Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali jawabannya. 6134 meter. Nah, sekarang jika ada pertanyaan berikut, jarak rumah Dika ke pasar. Ya, 2 km 415 meter. Nah, anak-anak bisa menuliskan dalam bentuk penjumlahan ya. 2 km itu sama dengan 2000 meter. Maka langsung saja dijumlahkan 2000 ditambah 415 sama dengan 2415 meter. Contoh berikutnya. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bis. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bis telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut? Nah, jika anak-anak perhatikan di situ ada kata-kata sisa. Nah, berarti anak-anak menghitung selisih atau pengurangan. Berarti pengurangannya adalah 130 km dikurangi 50.000 meter. Nah, pertanyaan tersebut ada kata-kata kilometer. Maka kita lihat dulu satuan mana yang belum diubah dalam kilometer. Ya, 50.000 meter kita akan ubah dulu menjadi kilometer. Nah, kita lihat dulu anak tangganya dari meter ke kilometer itu ternyata naik ya, 1, 2, 3. Nah, jika naik 3 tangga berarti langsung saja kita hilangkan angka 0 sebanyak 3. Nah, jadinya 50 km. Sekarang kita tinggal melakukan pengurangannya. 130 dikurangi 50 sama dengan ya 80 km.
Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut adalah 80 km. Oke anak-anak, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Jarak rumah Sita ke rumah Heni 3 kali jarak dari rumah ke warung. Jarak dari rumah Sita ke warung itu adalah 150 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Sita ke rumah Heni? Nah, jarak antara rumah Sita ke warung itu 150 meter. Sedangkan rumah Sita ke rumah Heni itu 3 kali jarak dari rumah Sita ke warung. Nah, berarti jarak yang harus ditempuh Sita itu sama dengan 3 dikali 150 meter. Nah, anak-anak bisa melakukan penjumlahan berulang ya, yaitu 150 meter ditambah 150 ditambah 150 sama dengan 450 meter. Nah, jadi jarak yang harus ditempuh Sita ke rumah Heni adalah 450 meter.